Di antara semua alumni Azhar tuh yang paling ingat saya baik Ustaz Fauzi. Waktu saya mau pergi haji, kan mau pergi haji naik kapal laut dari terusan Suez, dipukul ombak, dihempas gelombang. Kalau tak ada duit, ini abang pinjam $50. Karena muka saya kan muka tak berduit. Lalu saya bilang, saya ini dari dulu memang takut berutang. Saya bilang, bang, aku masih ada duit lagi. Nanti kalau udah lapar betul tak makan di Makkah, aku pinjam duit abang. Sampai ke Makkah, alhamdulillah, memang lapar. Beli nasi, bontang pakai plastik, tumpahkanlah rendang hitam tadi. Waktu rendang tuh ditumpahkan, tak ciriklah merpati dari ateh. Tak bisa dibedakan mana nan rendang tadi, mana ciri tadi. Tapi di awak lapar, habis juga. Habis. Kawan saya yang makan sama-sama makan tuh sekarang jadi pimpinan pondok pesantren tahfiz Quran. Orangnya serius di depan santrinya, menjaga wibawa. Pas saya ke pondoknya, saya ceritakan, lah ingat waktu awak di muka Masjidil Haram takir. Tsumma kalla sayalamun. Menetes air mata saya menengok anak saya. Apa yang Ustaz ingat? Begitu hebatnya guru-gurumu di sekolah. Nah, aku memang kalau tablik akbar sanggup, ceramah di gedung convention hall di stadion sanggup, tapi kalau menghadapi anak TK sekolah, sakit kepala saya. Bisa pula anak TK dibuat mereka hafal amma yatasaalun. Saya datang ke sekolahnya, mau saya cium tangan gurunya itu sebagai ungkapan terima kasih. Begitu sampai di sekolah tak jadi saya cium. Gurunya perempuan. 2 tahun lalu datanglah satu dari Kabupaten Rokan Hulu, itulah dia Ustadz Tarmizi. Lalu kemudian setelah saya pulang, barulah datang tuh yang ujung Ustadz Al-Nokdinar. Jadi terputus sanad kami. Barulah datang adik-adik yang lain. Al-Mukarram, doktor, pimpinan pondok pesantren Syafa'atul Rasul di Kuantan Singingi. Tak dapat saya sebutkan satu persatu para habaib. Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Haidar bin Syihab matta'anallahu bituli umurihi, Fadilatul Doktor Muslih Abdul Karim, Al-Mukarram Ustadz Kiai Haji Mursyid, yang asli mursyid yang ini, dari lahir udah jadi mursyid. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis, semoga kita ini selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersempena dengan milad yang ke-10 tahun Baitul Quran Riau. Mudah-mudahan dengan adanya Baitul Quran ini turunlah rahmat Allah ke bumi lancang kuning. Rahmat Allah itu turun karena Al-Quran. Sebagaimana doa kita selalu saat khatam Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Semua yang menempel dengan Quran jadi mulia. Kertas, tisu, mohon maaf, kalau di toilet udah tahu kerjanya, tak usahlah saya sebutkan. Kalau di rumah makan menjadi mengusap mulut, hidung, ingus, kotoran, najis. Tapi kalau kertas dituliskan di atasnya Bismillahirrahmanirrahim, dituliskan di atasnya Alhamdulillahirabbil alamin, maka tidak boleh dibuang di tempat yang rendah, tak boleh disentuh orang yang tak berwudu. La yamassuhu illal mutahharun. Kertas yang hina, yang tak ada harganya pun ikut menjadi mulia karena kemuliaan Al-Quran. Banyak malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, tapi malam itu menjadi malam yang sangat mulia. 2 kali diulang dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kenapa malam itu sangat berkah? Karena malam itu turunnya Al-Quran. 3,
banyak bulan, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, tapi bulan ini satu-satunya yang disebutkan dalam Quran. Mengapa bulan ini yang dimuliakan? Karena disandingkan dengan Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Banyak gua yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat, bahkan ada yang di dalamnya batu permata. Tapi gua yang paling banyak dikunjungi orang, umur 70 pun mengusahakan diri naik ke atas. Mengapa gua itu menjadi mulia? Karena disitulah turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Malaikat, ada Raqib, ada Atid, ada Kiraman Katibin, ada Mikail, ada Israfil, ada Israel. Tapi kenapa malaikat ini sebagai sayyidul malaikati? Dia menjadi pemimpinnya malaikat karena dialah yang membawakan Al-Quran. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Itulah dia malaikat Jibril alaihi salam. Banyak kota di permukaan bumi. Kenapa kota itu yang dijadikan Allah sebagai Ummul Qura, induknya dari segala negeri kampung di dunia ini? Karena disitulah diturunkan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran. Sayyidul Arabi wal Ajam yang menerima Quran, Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin menerima Al-Quran. Dan Sayyidul Bilad Makkah Al-Mukarramah, Sayyidul Malaikah Jibril alaihi salam. Jadi Baitul Quran Riau menanamkan Quran di kepala anak-anakku sekalian, supaya kalian menjadi generasi yang paling mulia di antara semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang tua yang sudah memasukkan anaknya ke Baitul Quran, itulah orang tua yang paling beruntung. Anaknya hafal Quran, satu hari mengulang hafalannya minimal 2 juz, 1 bulan hatam 2 kali, 1 tahun hatam 24 kali. Tak sia-sia mengandungnya 9 bulan 10 hari, menyusukannya 2 tahun, melahirkannya meregang nyawa. Yang sudah mendaftarkannya ke Baitul Quran, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan, daftarkan segera sebelum pendaftaran tutup tanggal berikut ini. Nanti tolong potong video itu, mau saya upload ke Instagram Ustaz Abdul Somad yang followernya 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah. Ini dipakai untuk sarana wasilah dakwah. Kalau peminum khamar bangga dengan podcast mabuknya, kalau maaf cakap pezina bangga dengan wawancara zinanya, kenapa orang yang hafal Quran tidak tampil ke depan? Kenapa para penghafal Quran tak bicara tentang bagaimana makharijul huruf, sifatul huruf, waqaf wal ibtida, idgham gunnah, qalqalah bila gunnah? Kenapa diam? Kalau orang yang menyuarakan Quran dan sunnah diam, maka ahlul bid'ah akan bangkit. Dan kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, sebagaimana yang dikutip oleh Imam An-Nawawi meninggal tahun 676 Hijrah, as-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kebenaran diinjak-injak, maka dia adalah setan yang bisu. Makanya saya senang sekali ini 10 tahun disiarkan kamera, Masya Allah banyak sekali yang merekam, entah hidup entah tidak kamera ini. Insya Allah Pak Ustadz, ini nanti akan diupload. Jangan lupa wali-wali murid semua share. Siapa yang bisa menjaga anak-anak ibu bapak sekalian? Kepalanya akan dirusak oleh aliran sesat, Murji'ah, Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik. Tak terhitung lagi, lebih dari 10 jari mengusak isi kepalanya. Belum lagi medsos, internet, belum lagi TV, sinetron, belum lagi makanan, seks bebas, LGBT, pergaulan bebas. Tidak ada yang bisa menyelamatkan anak dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi malam. Satu-satunya benteng terakhir yang menyelamatkan generasi kita hanya pondok pesantren. Maka saya mengajak orang-orang Riau yang kaya-kaya, serahkan tanah, berikan ke lembaga ini. Insya Allah akan berdiri 1000 Baitul Quran di seluruh penjuru dunia ini, insya Allah. Terus kalau berdiri Baitul Quran, Ustadz dapat apa? Tak ada apa-apa. Saya tak ada masuk dalam yayasan. Saya bukan Ustadz guru Baitul Quran. Lalu Ustadz dapat apa?
paling tidak sikit banyak anak-anak nih membaca Quran, dapatlah saya amal jariah ya. Jadi bunyi aminnya macam tak setuju nampaknya. Macam-macam marah pula. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad tolong datang ke rumah saya Pak Ustaz. Ada apa Bu? Anak saya ini tak mandi, tak makan, tak tidur, tak minum, tak sholat, tak sekolah. Kenapa? Asik menembak musuh yang tak mati-mati. Game online. Lalu kemudian saya tanya, yang membelikan handphonenya siapa Bu? Saya Pak Ustaz. Yang membelikan dia paket 2 giga siapa? Saya Pak Ustaz. Yang membiarkan dia main game online di kamar, tak mandi, tak makan, tak sekolah, tak sembahyang siapa? Saya Pak Ustaz. Sekarang dia begitu, yang salah siapa? Ustaz. Apa pula aku yang salah? Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqa alaik. Hai bapak, hai ibu, kau lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu itu durhaka kepadamu. Beruntunglah kalian anak-anakku yang punya orang tua penyayang. Orang tua yang sayang bukan orang tua yang menyiapkan satu kamar pakai AC, pakai mobil, pakai handphone, pakai gadget, pakai laptop. Itu orang tua yang tak sayang. Orang tua yang sayang adalah orang tua yang mengirimkan anaknya ke Baitul Quran Riau. Allahu Akbar. Saya tak mau mendengar berita ada santri Baitul Quran yang sore-sore jam 6 duduk temenung di bawah pokok sawit. Kenapa aku terbuang di penjara suci ini? Jangan-jangan aku anak adopsi. Karena emak ayahmu sayanglah maka dimasukkannya kau ke Baitul Quran. Jarak antara laki-laki dan perempuan, bainal masyriqi wal maghrib. Di sini perempuan, sini laki-laki. Mana bisa laki-laki itu menengok kalian? Terjaga, terpelihara kalian. Paling dia intip-intip sikit aja. Kalian macam-macam. Kalian pikir tak ada yang mengawasi di sini? Ada kamera menyala. Kalau kalian melirik-lirik ke sini, nanti direkam pakai slow motion. Nanti dikasih back sound. Hati-hati, waspadalah. Saya pulang tausiah dari luar kota Pekanbaru. Jam 2 malam lewat jembatan Leton. Anak lajang, anak gadis duduk-duduk di sepeda motor. Jam 2 malam. Kemana ayahnya? Kemana emaknya? Kenapa motor bisa keluar? Kenapa dia punya kunci? Kenapa ada dompet? Apa anak yatim piatu semua itu? Tak mungkin saya keluar dari mobil ceramah di atas Leton. Assalamualaikum. Ini tanggung jawab kita bersama, Besti. Latus alunna yauma idzin anin naim. Kamu semua akan dituntut, akan ditanya, akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz Somad ceramah hari ini kami tengok agak tampil beda, agak gimana tak beda, senior semua ini dari saya ini. Tahu kalian perasaan saya sekarang macam peserta dai cilik. Dr. Musli Abdul Karim 10 tangan, Habib Muhammad bin Haidar bin Syihab, sampai lupa tak nampak saya Ustaz Fauzi. Ustaz Fauzi ini serumah dengan saya di depan Aulat Ragab di Kairo. Orang baik. Orang baik seperti ini kalau belum meninggal jangan dikubur. Di antara semua alumni Azhar tuh yang paling ingat saya baik Ustaz Fauzi. Waktu saya mau pergi haji, Mat, kan mau pergi haji naik kapal laut dari terusan Suez, dipukul ombak, dihempas gelombang. Mat, kalau tak ada duit, ini abang pinjam $50. Karena muka saya kan muka tak berduit. Lalu saya bilang, saya ini dari dulu memang takut berutang. Saya bilang, bang, aku masih ada duit lagi. Nanti kalau udah lapar betul tak makan di Makkah, aku pinjam duit abang. Sampai ke Makkah, alhamdulillah, memang lapar. Tapi masya Allah, tabarakallah, jamaah yang paling baik di antara semua jamaah adalah jamaah yang datang dari bumi Minangkabau. Setiap amak-amak yang datang itu dari mak Ambo, dari Padang Panjang. Dari mama Ambo, dari Bukit Tinggi. Dari mana kau? Ambo orang Awajo. Diaginya lah randang. Jadi kami tinggal beli nasi biryani aja di samping Hotel Hilton. Beli nasi, bontang pakai plastik, tumpahkanlah rendang hitam tadi.
Waktu rendang tuh ditumpahkan, tak ciriklah merpati dari hati. Tak bisa dibedakan mana nan rendang tadi, mana ciri tadi. Tapi di awak lapa habis juga. Habis. Kawan saya yang makan sama-sama makan tuh sekarang jadi pimpinan pondok pesantren tahfiz Quran. Orangnya serius di depan santrinya, menjaga wibawa. Pas saya ke pondoknya saya ceritakan, lah ingat waktu awak di muka Masjidil Haram takir. Jadi adik-adik sekalian, orang tak mau tahu tentang masa lalu kita. Yang dia tahu adalah ketika kalian nanti menjadi dokter spesialis hafal Quran di rumah sakit Arifin Ahmad. Ustaz tahu dokter spesialis jantung yang ada di rumah sakit Arifin Ahmad. Oh, itu santri saya itu. Tapi dia tamat dari Darul Quran, Pak. Saya pernah ceramah sekali di situ. Baitul Quran Riau itu saya pernah sekali. Tak percaya, ini foto saya kemarin. Makanya nanti tolong foto ini cetak. Semua yang ada di ruang ICU itu tak ada bersuara lagi. Paling sunyi, paling sepi. Bunyinya cuma tit 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 tit, mati. Tapi begitu masuklah dokter spesialis yang hafal Quran, alumni dari Baitul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dua gendangnya, kalau tak sehat mati. Apa kata ibu-ibu di situ? Ya Allah, tenangnya hati kami. Kalau adalah anak lajangku, kupinangkanlah sama dokter nih, kata dia. Ada juga bapak-bapak di situ yang kronis. Kalau mati biniku, kupinanglah dokter nih, kata dia. Bisa jadi dokter spesialis hafal Quran, bisa jadi tentara. Datang kawan di Jakarta, tolong postingkan ini di IG Mat. Apa? Ada penerimaan khusus santri tentara. Tolong postingkan ini di IG Mat. Ada penerimaan khusus santri polisi. Jadi penghafal Quran. Saya tak maulah anak saya ngapal Quran. Paling-paling nanti jadi kurus macam Ustaz Somad. Saya tak hafal Quran. Tak hafal aja kurus, apalagi kalau hafal. Jadi penghafal Quran bisa jadi tentara, jadi hafal Quran. Semakin banyak penghafal Quran ini, maka insya Allah 10-20 tahun akan datang, bupati hafal Quran, gubernur hafal Quran, kapolda hafal Quran, kapolri hafal Quran, presiden Republik Indonesia orang yang hafal Quran. Allahu Akbar. Nanti itu 30 tahun akan datang. 2023 Abdul Somad mengatakan ini. Tahun 2033, 2043, 2053 barulah orang mengatakan betul kata Ustaz Somad. Oh, berdatanganlah santri. Memang betul kata Ustaz. Memang betul lah. Siapa yang bilang tak betul? Saya pun diundang lagi acara reuni akbar alumni Baitul Quran. Turunlah helikopter. Siapa itu? Itulah menteri yang alumni dari Baitul Quran itu. Acara reuni akbar Baitul Quran milad yang ke-50. Saya juga yang tausiah. Waktu itu bapak-bapak ini udah meninggal udah. Saya masih hidup. Masalah mati ini tak usah terlalu dipikirkan, karena semua pasti akan mati. Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Yang perlu kita pikirkan, ya apa bekal kita nanti mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita di Baitul Quran, bertetangga kita di surga Jannatul Firdaus. Maka jangan khawatir anak-anakku. Al-maghiru bil Quran, orang yang mahir baca Quran, anak-anak adik-adik penghafal Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, bangkit nanti di padang mahsyar bersama malaikat. Pandang kanan malaikat, tengok kiri malaikat. Ya Allah, kenapa aku bersama malaikat? Karena engkau mahir menghafal, membaca, mengajarkan Al-Quran. Allahu Akbar. Inilah orang yang akan bangkit bersama malaikat. Kalau ibu bukan penghafal Quran, bukan ustazah, bukan ahli Quran, jadikan anak-anak. Memang itulah saya, Pak Ustadz. Saya ini orangnya bodoh, tak pandai, tak mengaji, Pak Ustadz. Maka saya balas anak saya mesti. Begitu bagus. Ini ada juga orang tua kadang, saya ini bodoh Pak Ustadz, maka anak saya mesti lebih bodoh dari saya. La tus'alunna yauma idzin 'anin. Kamu akan ditanya, diminta tanggung jawab tentang anak-anakmu semua.
Sekarang anak-anak di Pekanbaru pakai pakaian sempit, bajunya you can see, kamu kan bisa menengok, kamu bisa menengok ketiak anak gadis saya. Tapi kalau anak-anakmu di Baitul Quran, tengoklah, jangankan mau menengok celana panjang, tak ada. Jangankan mau menengok rambut, tak ada. Biji matanya aja yang nampak, karena mereka pakai masker walaupun covid udah pulang. Begitulah anak-anak ini menjaga harkat martabat dirinya. Begitu juga dengan anak lajangnya, mereka tidak akan pacaran. Sama macam kami, saya di Mesir 4 tahun di Mesir tak pernah pacaran. Kenapa? Persaingan ketat. Anak-anakku sekalian, kalian yang ganteng-ganteng hafal Quran, jadi polisi, jadi tentara, jadi sarjana, S1, S2, S3, tak usah kalian pikirkan cewek pacaran. Saya aja, coba kalian tengok ini, kurus, hitam, kering. Coba kalian tengok komen-komen di Instagram, di YouTube itu. Ustadz baca komen, iyalah. Kenapa Ustadz tak balas? Tak tahu passwordnya. Apa komen yang Ustadz ingat? Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Padahal udah tua, udah lahir 1977, sekarang udah tahun 2023. Berapa itu umur? 46 tahun. Apalagi kalian yang lajang-lajang, yang ganteng-ganteng, insya Allah jodoh kalian sudah ditetapkan, dapat juga orang yang baik-baik insya Allah. Tapi bapak ibunya mesti mensupport dengan baik. Di Baitul Quran anaknya sudah diajarkan jilbab panjang, baju panjang, baju kurung. Jangan di rumah emaknya pakai baju daster lapuk kuya, pakai baju resleting belum berpasang, pakai baju belum selesai dijahit. Anak ini confused, bingung dia. Di sini anak lajang laki-laki diajarkan celana panjang, baju panjang, baju Melayu menutup aurat. Jangan di rumah ayahnya bercelana pendek, lutut bekudis. Guru-guru ini bukan pegawai laundry. Bawakan pakaian kotor, bersihkan. Siapa kamu yang berani memerintah guru? Guru adalah saudara yang meringankan beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aslinya bapak ibu yang mendidik anak-anak ini, tapi karena kita sibuk tak mampu, serahkan. Saya tak sanggup mendidik anak saya, maka saya serahkan ke sekolah. Anak saya membaca Quran, menghafal Quran. Baca Quran nak? Amma yatasaalun anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Menetes air mata saya menengok anak saya. Apa yang Ustaz ingat? Begitu hebatnya guru-gurumu di sekolah nak. Aku memang kalau tablik akbar sanggup, ceramah di gedung convention hall, di stadion sanggup, tapi kalau menghadapi anak TK sekolah, sakit kepala saya. Pernah saya ceramah di TK, panggil sama protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Datuk Sri Ulama Setia Negara Profesor Doktor. Tak ada anak TK itu yang peduli, ketawa semua. Bisa pula anak TK dibuat mereka hafal amma yatasaalun. Saya datang ke sekolahnya, mau saya cium tangan gurunya itu sebagai ungkapan terima kasih. Begitu sampai di sekolah tak jadi saya cium, gurunya perempuan. Jadi bapak ibu saudaraku sekalian, kalian tak bisa membalas jasa guru-guru ini, maka support apa yang bisa diberikan. Datang ke yayasan ini, bantu support. Yang bisa kasih tanah, kasih tanah. Alhamdulillah orang Riau ini baik-baik. Kami berapa kali dapat tanah? Dapat 5 hektar, dapat 3 hektar, dapat banyak. Pas dicek ke BPN bermasalah semua. Pak Haji, tanah bapak itu bermasalah. Karena bermasalah, itulah maka kuwakafkan Pak Ustadz dulu. Tapi alhamdulillah masih ada orang baik-baik yang sudah mewakafkan tanahnya. Mudah-mudahan lapanglah alam barzahnya, surga Jannatul Firdaus, tempatnya mengalir amal jariah sampai hari kiamat insyaallah. Kami yang ibu-ibu nih Pak Ustadz, tanah tak ada. Ibu kan punya cincin, gelang, subang, rantai, anteng, gelang kaki, tangan. Kasihkan itu semua, kasihkan. Untuk apa disimpan banyak-banyak? Nanti kalau ibu mati, diambil bapak tuh. Memang tidak dipakainya kawin lagi, dia pakai untuk bisnis, kebun sawit, kebun karet, buka ruko. Udah banyak duitnya, kawin dia lagi. Apa yang tinggal untuk ibu? Tak ada. Tapi kalau pesantren ini tegak berdiri, asrama, anak-anak baca Quran,
itulah yang mengalir pagi, petang, siang, malam. Tak sanggup membangun satu kelas, kasih ke sak semen. Tak sanggup sak semen, batu bata. Batu bata tak sanggup, batu kerikil. Kerikil tak sanggup, pasir. Pasir tak sanggup, pergi kalian ke jembatan Leton. Untuk apa Pak Ustaz? Terjunlah ke dalam. Apa guna kalian hidup? Buat semak Pekanbaru ini aja. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, nampak saya mata Ustaz Al-Nob dah 3 kali melirik. Tadi kode itu katanya sudah melirik, berarti waktu habis. Habis ini saya ke pesantren Nurul Azhar. Dari Nurul Azhar nanti jam 12 langsung ke Gontor 12 Siak. Dari Gontor 12 Siak langsung balik, malamnya dilipat kain. Habis itu pulang baru masuk lipatan selimut. Akhirnya nanti masuk ke lipatan kain kafan. Diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, akan mati masuk ke lubang tanah dan akan dimakan cacing tanah. Maka yang suka-suka mancing, hati-hatilah kalian dimakan cacing. Apa yang kita bawa, apa yang akan mengalir. Nih anak-anakku ini, anak-anakku sekalian, kalau Ustaz mati mau kalian mengirimkan Al-Fatihah? Mau kalian mengirimkan doa? Alhamdulillah saya udah aman dah. Tinggal kalian lagi yang belum jelas nih. Langsung turun rahmat Allah SWT. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Mohon maaf kepada Habib, pada para masyaikh. Banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati, saya mohon maaf. Saya tutup dengan sebuah pantun. Menangkap puyuh di Bukit Selasih, thank you dan terima kasih. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya mohon izin langsung ke pesantren Nurul Azhar karena ada rapat. Setelah itu langsung ke Gontor Siak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.